بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد para ummahat Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberi Allah Azza wa Jalla taufik untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, majtama'a qaum fi baiti min buyutillah, kemudian mereka duduk membaca Al-Quran, mempelajarinya, illa kecuali kata Nabi, nazalat alaihumus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi. Makna malaikat mengelilingi, dan akan kita bahas ini, ya, ini apa saja amalan-amalan yang mengundang doanya malaikat. Dan kehadiran malaikat adalah doa. Redhanya malaikat kepada kita adalah tentu mustajab. Dan di antara amalannya adalah duduk di majelis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan malaikat akan mengelilingi dan mendoakan. Apa doanya malaikat? Dalam hadis yang lain, malaikat akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sampai ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah taala akan menyebut-nyebut kita. Bayangkan, tidakkah ibu-ibu merasa bangga, merasa senang ya dengan kabar dari Nabi SAW, bahwasanya ketika kita duduk di majelis ilmu, maka Allah taala akan menyebut-nyebut nama kita ibu. Di depan siapa? Di depan para malaikat yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Ta'ala ya memberikan kita kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Maka ibu-ibu niatkan itu. Jadi diantara hal yang sering orang lalaikan ibu-ibu adalah lupa menghadirkan niat untuk meraih pahala, ihtisab ya, karena sudah kajiannya rutin, sudah bertahun-tahun, jadi sudah kayak rutinitas aja. Padahal di dalamnya harus selalu hadir. Hadir apa? Pertama, niat melaksanakan perintah Allah. Menuntut ilmu adalah perintah Allah. Maka ibu keluar dari rumah, niatkan, ya Rabbi, aku keluar dalam rangka memenuhi perintahmu. Jadi ada pahalanya tuh. Kemudian yang kedua, berharap pahala. Itu dua kaidah ketika kita beramal. Hadirkan niat, yaitu iman kepada Allah. Sama seperti ibu pakai jilbab, niatkan itu melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar rutinitas. Yang kedua, berharap pahala dari situ. Allah janjikan pahala orang-orang yang mentaatinya. Demikian juga duduk di majelis ilmu, bukan sekedar rutinitas bulanan atau pekanan, tapi ibu adalah niatkan bahwasanya saya melaksanakan apa yang Engkau perintahkan ya Allah, yaitu perintah untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, saya berharap pahala kebaikan yang Engkau janjikan ya dari duduknya kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang beriman kepada malaikat. Ini tema yang sangat penting sebetulnya, karena ibu-ibu bagaimanapun tidak boleh kita bosan membahas tentang akidah, keimanan. Ia adalah pondasi seluruh amal-amal kita, itu berbanding lurus dengan kadar keimanan kita, termasuk iman kepada malaikat. Ibarat pohon, ya, Allah Azza wa Jalla sering mengumpamakan iman ini seperti pohon.
Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah Ta'ala mau memperumpamakan kalimat yang baik, ini kalimat tauhid, seperti pohon, ya, asluha thabitun, akarnya kokoh. Nah, apa yang dimaksud dengan akar di sini adalah keimanan. Pohon keimanan, pohon agama kita ini akarnya adalah iman itu. Di antara pokoknya adalah ada 6. Yang ketidakadaan 6 pokok ini akan meniadakan seluruh pokok-pokok keimanan. Ibu ya, nah, kalau iman, kalau amal-amal soleh yang lain, maka itu penyempurna. Adapun pokok ke-6 pokok keimanan ini adalah dasar. Apabila dia tidak ada, atau dia batal, atau dia menyimpang, atau dia keliru, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ibu-ibu, jangan pernah bosan ya Bu membahas tentang akidah, karena dia pondasi amal. Amal kita tegak di atas pondasinya. Masjid ini Bu, apalagi di pinggir, saya lihat agak di tebing ya Bu ya. Ini harus pondasinya kokoh ini Bu. Kalau enggak bisa runtuh. Ya, demikian juga ibu-ibu, pohon apabila kita merasakan keimanan atau amal-amal kita mulai futur, itu ada kaitannya dengan keimanan kita. Dan ingat ibu-ibu, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya surga yang merupakan dambaan setiap kita, syaratnya adalah iman. Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Kata Allah Azza Jalla, bersegeralah kalian atau berlomba-lomba kalian meraih ampunan dari Rabbmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk siapa? Kata Allah, lilladzina amanu billahi wa rusuli, yang disiapkan kepada orang-orang, bagi orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Juga Allah Ta'ala sebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya. Juga ada ayat di Al-Quran, Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus yang dijanjikan kepada mereka. Dengan demikian ya, hal yang sangat penting bagi kita ibu-ibu untuk senantiasa menguatkan akar keimanan kita. Menguatkan itu Bu adalah dengan terus-menerus mempelajarinya. Itu namanya menguatkan terus, karena semua perkara keimanan ini kan perkara gaib ibu. Ibu pernah melihat malaikat gak? Gak bisa. Ibu pernah melihat alam kubur, alam surga? Gak pernah kita lihat, tapi kita meyakini. Dari mana kita meyakini ibu-ibu? Dari kabar, dari berita yang sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin sering kita dengar kabarnya, kita teliti kabarnya, kabar yang sahih ya, maka itu akan menguatkan kita. Kalau cuma sekedar ibu dengar-dengar, jangan tentang berita yang gaib ibu, berita yang nampak saja ibu. Kalau kita nggak lihat, nggak yakin, ya nggak Bu? Ya, ada mie ayam yang enak katanya di daerah kota wisata ya. Kalau cuma dengar doang kurang yakin, ya nggak Bu? Ya, ya. Nah ibu, maka seluruh pokok keimanan diimani dengan apa? Kabar. Pokok keimanan itu dalil sam'iyat Bu, dalil sam'iyah, dalil yang bisa kita dengar dari dan akal kita teliti, telaah itu. Allah Ta'ala mengabarkan tentang surganya, nerakanya, tentang zatnya, dirinya, perbuatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, seluruhnya melalui kabar. Maka ada yang beriman, yakni membenarkan, meyakini, dan ada yang tidak membenarkan. Itulah orang yang tidak beriman. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nah kita termasuk yang beriman atau tidak Bu? Beriman. Namun kadar keimanan kita ibu bertingkat-tingkat. Itu tidak Bu? Sebagaimana cara kita merespon kabar Bu, tiba-tiba ada yang datang, Bu, la qadarallah, la samhallah. Misalnya, Bu ada kebakaran di mana di ruko depan. Kalau yang memberi kabar orang yang nggak terpercaya, sering berdusta, terkenal suka bohong, kita katakan paling bohong. Tapi kalau yang datang adalah orang yang terpercaya,
Apalagi beberapa orang, 5 orang, 7 orang. Tentu beda ya Bu. Betul tidak Bu? Ini menunjukkan bahwasanya cara kita merespon berita itu sangat menentukan dengan cara meyakininya atau kadar keyakinan kita. Demikian juga kita ya Bu, yang sering duduk di majelis ilmu, sering buka Quran, sering mendengarkan penjelasan Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang sahih, atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dijelaskan dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tentu beda dengan yang sekedar nyaji kuping Ibu, cuma dengar ini dengar itu. Ya itu tidak Ibu. Saya kasih coba, dari mana kita mulai iltizam dengan agama ini? Sejak kapan ibu-ibu mulai iltizam? Iltizam itu apa Pak? Memegang kokoh agama ini Bu. Setelah sering duduk di majelis ilmu. Ya itu tidak Bu? Benar nggak Bu? Leres mboten? Iya. Sejak kita sering dengar pengajian Ustadz, sering dengar qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin yakin kita Ibu. Makanya Ibu, pintu kebaikan dalam agama menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan dia menuntut ilmu Ibu. Makanya Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwasanya iblis sangat berupaya keras memalingkan manusia dari menuntut ilmu. Itu upaya besarnya. Kenapa? Kalau orang bodoh terhadap agama, mudah dipermainkan agamanya. Tapi orang yang memegang sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, itu yang paling berat. Paling berat. Kenapa? Mereka memiliki kekokohan yang kuat, akarnya kuat, karena sibuk mempelajari yang kokoh, sibuk mempelajari usul. Ibu, kita ini cirinya ahlu sunnah wal jamaah adalah sibuk mempelajari usul pokok-pokok, tauhid, akidah yang kayak gini. Judulnya memang nggak menteren ini Bu, iman kepada malaikat. Ya itu lagi pengajiannya. Yang disenangi orang apa Bu, biasanya judul apa? Apa Ibu? Tips poligami. Itu bapak-bapak itu. Itu ya apa ya? Yang wah keren-keren lah begitu ya. Ya. Tapi kalau iman kepada Allah yang kejar. Maka ibu-ibu memperbaiki pohon agama kita ini, fokus mempelajari akar, menguatkan akarnya, sehingga nanti kita datang kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan kita kokoh. Ya, karena itulah tadi Allah Ta'ala katakan janjikan surga untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Nah, iman yang seperti apa? Iman yang sesuai dengan standarnya Ibu. Bukan sekedar mengimani malaikat. Nanti saya lihat Bu, ada banyak penyimpangan Bu. Ya, pokok keimanan yang 6 ini Bu, harus benar cara mengimaninya. Contoh, beriman kepada Allah harus mengimani dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Karena ada yang mengimani Allah hanya rububiyahnya, seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemelihara alam. Mereka yakini itu. Ini nggak sempurna. Ya, misalnya juga beriman kepada hari kebangkitan. Ada yang meyakini kebangkitan itu hanya rohnya saja, nggak ada fisiknya. Ini. Beriman kepada malaikat, nanti kan kita bahas. Ada yang meyakini malaikat itu tidak ada, itu hanya bisikan-bisikan rohani katanya. Malaikat itu zatnya nggak ada, dia hanya bisikan rohani saja katanya. Surga itu nggak ada, surga itu hanya balasan uji semacam kayak iming-iming gitu. Ini nggak benar semua Ibu. Ya. Beriman kepada takdir. Ada yang mengatakan takdir itu kalau sudah terjadi baru disebut takdir. Ini semua keliru, menyimpang. Ya. Nah, ini pentingnya Ibu, kita mendudukkan keimanan kita dengan cara yang benar, pemahaman yang benar. Bagaimana iman? Pertanyaannya, apakah iman kita ini sudah sesuai dengan standar dalil yang syar'i? Itu yang harus kita selalu pelajari Ibu-ibu. Karena tidak cukup dengan hanya mengatakan saya beriman, tapi ternyata keimanan kita menyimpang, keliru. Ya tadi yang paling sering itu beriman kepada takdir Ibu. Ya, ada yang mengimani takdir, ya udahlah. Ya ini ya. Baik Ibu-ibu. Beriman kepada malaikat ini Bu adalah tentu penting sekali kita pelajari. Kenapa? Karena dia pertama Ibu, mohon dicatat anak-anak sekalian. Mohon maaf. Ini buat catatan semua Ibu ya. Ini beneran nulis apa enggak itu Bu? Ya. Insyaallah Ibu ya.
Ya, kenapa penting mempelajari rukun iman ini, Bu? Malaikat, iman kepada malaikat. Satu, karena merupakan salah satu rukun iman. Rukun itu artinya, Bu, ketidakadaannya membatalkan iman kita. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Dalam riwayat lain ada 60 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri di jalanan. Ada 60 dan lebih dari itu sebetulnya, Ibu ya. Maksudnya 60 atau 70 itu bukan membatasi, Ibu. Maksudnya ada 60 yang kalian harus ketahui, kira-kira begitu. Tapi bukan batasan bahwa iman itu 60 cabangnya. Tidak, banyak, Ibu. Nah, di antara 60 itu ada yang merupakan pokok keimanan. Cabang utama. Ibarat pohon, dia akar, Ibu. Kalau ada sebuah pohon, kalau masih ada Bu, ada rantingnya, ada bunganya, tapi nggak ada akarnya, masih disebut pohon? Nggak bisa disebut pohon. Maka demikian juga beriman, Ibu. Kalau iman, Ibu, kita ini baik sama tetangga, berbuat baik kepada suami, tapi pokok keimanan yang 6 ini rusak atau tidak ada salah satunya, maka tidak disebut beriman kita, Ibu. Kurang apa baiknya ada namanya Abdullah bin Jud'an di zaman Rasulullah SAW sebelum masuk ini ya. Baik banget orangnya, Bu. Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, orang paling dermawan di Mekah." Bawa itu piringnya, Bu, sampai di atap rumahnya. Karena dia suka memberi makan orang. Tapi Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dia di akhir kiamat?" Kata Nabi, di neraka. Kenapa? Karena maqala qattu rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak percaya hari kiamat. Dia nggak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku di hari kiamat nanti." Padahal bagus, Bu, bersedekah, Masya Allah. Tapi ada satu pokok keimanan yang dia tidak yakini. Apa itu? Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat. Nah, maka Ibu penting mempelajari ini, Ibu ya, karena dia merupakan rukun, Ibu. Ya. Pokok keimanan, artinya rukun, dia adalah hal yang harus hadir. Kita tidak bisa disebut orang beriman kalau tidak meyakini adanya malaikat ini dan segala cabang-cabangnya, ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat ini. Ya. Kemudian ibu-ibu, yang kedua, disebutkan dalam Al-Quran, Ibu ya. Pertama, Allah Ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi ya wal yaumil akhir wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Tetapi kebaikan itu, kata Allah, kebaikan itu bukan menghadap kiblat, menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kebaikan, kebaktian adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat salah satu pokok keimanan. Yang paling ini adalah hadis dari Jibril alaihissalam. Yang ketika ditanya apa itu iman, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Mal iman?" Nabi menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi." Ya, beriman kepada Allah dan malaikatnya. Jadi pokok keimanan, Ibu, kita semua harus beriman kepada malaikat. Ya. Nah, ini dalil-dalil bahwasanya, ibu-ibu, iman kepada malaikat memiliki urgensi yang sangat besar untuk kita pelajari. Dan kita yakini tentu saja, ya. Dan tentu keyakinan itu punya dampak pengaruh dalam kehidupan kita. Bukan sekedar keyakinan, dan itulah makna iman. Iman itu bukan sekedar ucapan atau keyakinan di hati, tapi juga memberi dampak kepada ketundukan kita kepada perkara yang kita imani. Kemudian, Ibu, di antara hal yang menunjukkan pentingnya beriman kepada malaikat adalah bahwasanya beriman kepada malaikat akan mempengaruhi, ya, kepribadian dan amal seseorang. Ya. Jadi pengaruhnya adalah kepada syakhsiyah, yakni kepada amal-amal soleh kita. Ya. Ibu,
meyakini adanya malaikat yang menjaga kita, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu bi amrillah, kata Allah Azza Jalla, ada malaikat yang saling bergiliran menjaga dari arah depan dan arah belakang. Maka ini akan mempengaruhi kita, bahwasanya kita akan merasakan bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Azza Jalla, bahwasanya ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Meyakini bahwasanya ada malaikat, kata Nabi, kata Allah Azza Jalla, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Ya, raqib itu bukan nama malaikat, Bu ya. Itu fungsinya. Raqib yakni maksudnya mengawasi, atid dan selalu hadir. Maka ibu-ibu, ini akan pengaruh apa? Kita akan hati-hati berbicara. Ternyata ibu-ibu, kata para salaf, kalau kalian tahu bagaimana catatan malaikat, kalian akan pelit untuk berbicara. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya semua akan ditulis oleh malaikat. Ibu mengatakan, saya mau ke pasar, ditulis. Ada catatannya. Makanya di hari kiamat nanti ibu, ketika dihamparkan catatan itu, di antara dalam hadis yang sahih, hadis bitaqah, hadis tentang orang yang banyak dosanya, ketika dihamparkan itu sijilatnya, catatan amalnya, Allah Ta'ala suruh periksa. Azolamatkal katibun, coba lihat catatanmu itu, wahai hambaku, apakah pencatat salah, zolim sama kamu? La ya Rabb, la ya Rabb, tidak ya Rabb, benar. Alaka uzur, kau punya uzur enggak? La ya Rabb. Diperlihatkan catatanmu. Di antara pertanyaan Allah Azza wa Jalla, azolamatka, apakah pencatat itu salah nulis? Kalau di dunia sering salah tulis, Bu ya. Ya, saya sering dulu kalau pegawai pencatat kilometer itu ya sering salah katanya, cuma dari jauh. Sekarang udah nggak ada, pakai token semua ya, Bu ya. Sering salah ya, Bu. Catatannya ini ya, di akhirat, Bu, tidak ada yang salah catatan malaikat. Coba besar banget pengaruhnya, Ibu. Ada malaikat yang senantiasa hadir mencatat, Bu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ada dalam Quran. Yang mulia dan selalu mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau ada seorang hamba berniat melakukan dosa, apa kata Allah? Urkubuh, wahai malaikat, awasi terus. Kalau dia meninggalkan dosanya min jarrayah, karena takut kepadaku, maka catatlah satu kebaikan. Jadi kalau ada orang berniat, Bu, melakukan dosa, qadarullah, alhamdulillah, tiba-tiba dia sadar, ya Allah ini bukan karena nggak bisa melakukannya, karena terpaksa, karena takut, tiba-tiba ingat Allah, takut, ya Allah. Maka kata Allah, tapi lihat perintah Allah kepada malaikat, urkubuh, untit, iringi terus, periksa dia, awasi terus dia. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meyakini adanya malaikat yang mencatat dan mengawasi, Ibu, diantaranya sangat mempengaruhi kita. Ya, kita tidak mudah berkata sesuatu yang Allah tidak redhoi. Ya, karena di hari kiamat Allah Ta'ala akan ya, tentu juga ibu-ibu, kita akan selalu berusaha agar apa-apa yang menjadikan malaikat hadir kita usahakan. Nanti kita akan bahas, Bu, di akhir nanti, Bu ya. Amal-amal soleh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan menghadirkan malaikat. Di antaranya ini, Bu. Ya, kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyahin. Malaikat itu ada yang tugasnya disuruh keliling dunia untuk mencari majelis ilmu kayak ini, Bu. Kalau sudah ketemu dia akan saling memanggil, halumu, ini, sini, ini yang kita cari. Lalu dia akan meletakkan sayapnya karena keridhaan kepada orang yang duduk di majelis. Seandainya ibu melihat apa yang kita tidak lihat, ibu tidak akan pernah berdiri dari majelis ini, karena ada malaikat yang bertingkat bersusun-susun sayapnya mendoakan kita. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampuni dia. Maka di antara sebab diampuninya dosa ibu-ibu adalah duduk di majelis ilmu. Dalam hadis yang lain pernah dengar, Bu ya, mungkin saya agak lupa matan, tapi insyaallah sahih hadisnya. Sesudah itu Allah Ta'ala panggil malaikat, apa yang mereka lapor, padahal Allah tahu ya.
Ya, Allah tak maha tahu. Ya Rob, mereka duduk apa yang mereka berharap surgamu, apalagi mereka takut nerakamu. Lalu kata Allah, aku ampuni semua dosa yang ada duduk tadi. Kata malaikat, ya Rob, ada yang tidak sengaja datang duduk di belakang. Kata malaikat, kata Allah, aku ampuni semuanya. Tidak ada orang yang celaka duduk bersama mereka. Jangankan yang duduk khusus datang ke sini, Bu, yang duduk di depan, yang mungkin nungguin ibu karena ada utang yang mau dibayar atau gimana. Atau mungkin yang nggak sengaja lewat terus duduk, ya, itu juga diampuni dosanya karena mereka di majelis yang Allah ridhai, malaikat datang. Masya Allah, Bu, kita yakin ini malaikat menghadiri, haffathu. Jadi saya sebutkan, kalau ada orang duduk di masjidmu, malaikat akan mengelilingi mereka karena keredoan kan apa yang mereka lakukan. Maka ibu kita bersemangat tuh, Bu. Sebaliknya ibu, apa yang dilarang oleh Nabi yang akan membuat malaikat tidak hadir, kita akan, kata Nabi SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk yang bernyawa. Non sewu, ibu, termasuk foto-foto kita ini. Kadang-kadang kan kalau kita wisuda di foto, ya, foto wisuda yang paling sering, Bu, ya, kayaknya foto makhluk bernyawa. Kalau enggak, taruh aja di album ibu, atau enggak usah dicetak, taruh di handphone aja buat kenangan lihat. Ini contoh tuh segede gaban, Bu, kadang-kadang, ya. Mereka enggak masuk karena makhluk bernyawa. Kalau gambar pohon silahkan, atau gambar gunung. Tapi kalau dipoto, ditaruh di album, ya wallahu alam, ya asal jalan. Tapi kalau dipajang, kemudian anjing ini bukan kebiasaan kaum muslimin, ya, untuk memelihara anjing. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap hari pahalanya dikurangi 1 kirat. 1 kirat itu 1 gunung, Bu. Amal nggak seberapa, pahala dikurangi, Bu. Maka ibu-ibu, ini keyakinan kita, ini pengaruh. Maka kita kemudian tidak pelihara anjing. Maka juga ibu, mohon maaf, kata Nabi SAW, innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu Adam. Semua yang mengganggu Adam, anak Adam, juga mengganggu malaikat. Makna Nabi SAW, kalau engkau baca Quran atau masuk ke masjid, janganlah dalam keadaan berbau badannya. Di antaranya adalah mulut, ya. Nabi larang kita berkumpul di masjid, ibu, dalam keadaan berbau. Kenapa? Malaikat hadir. Maka apa yang mengganggu manusia mengganggu juga malaikat. Malaikat nggak mau hadir, ibu. Kita berusaha, ibu, kalau mau ke masjid, ya, berusahalah ibu bersiwak dulu. Kalau ibu-ibu jangan terlalu, ya, cukup hidungnya sendiri yang menciumnya, supaya malaikat juga jangan terganggu, ibu. Ya, Bu, ya. Baik. Kemudian ibu-ibu, tentu saja diantara urgensi kita mempelajari, ibu, adalah untuk memahami dengan benar iman kepada malaikat, atau mendudukkan pemahaman yang benar terhadap iman kepada malaikat. Karena ibu-ibu, tentu tadi saya sampaikan ada banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak salah. Ya, tentu yang pertama adalah orang-orang yang ateis, tidak percaya. Jangankan kepada malaikat, kepada Allah saya tidak percaya. Kemudian ibu, juga keyakinan orang-orang musyrik dulu, mereka menganggap malaikat itu adalah anak Allah. Malaikat itu adalah anak perempuan, banatullah. Jadi mereka sebetulnya mereka sembah adalah jin-jin, ya, tapi mereka ditipu oleh jin yang mengaku malaikat. Lalu mereka menisbatkan bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak perempuan Allah Azza Jalla. Maka mereka menyembahnya. Ini keliru. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inathan ashidu, ya, khalaqahum. Ashidu khalqahum satuktabu syahadatukum wa yus'alun. Kata Allah, syahadatum wa yus'alun. Kata Allah Azza Jalla, mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai, lihat ya, ibadur rahman inatha, sebagai anak perempuan Allah Azza Jalla. Ini. Kemudian juga ibu, ada yang bahwasanya jadi ada sebagian orang-orang kafir musyrikin menyembah malaikat dengan keyakinan malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian ya tentu ya penyimpangan adalah orang-orang liberal atau orang-orang filosof ya. Jadi mereka mengatakan malaikat itu tidak ada wujudnya, tapi hanya sebuah bisikan-bisikan rohani. Ya, ada kekuatan rohani. Kata mereka mengingkari adanya ya wujud malaikat. Ya. Ya. Ada juga ibu keyakinan bahwasanya malaikat ada, tapi dia mengingkari malaikat itu memiliki sayap. Ya, di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1 ya, itu jelas sekali Allah Ta'ala sebutkan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan malaikat memiliki sayap, ada yang 2, 3 dan 4 sayapnya. Lalu mereka mengatakan, ya ini tidak masuk akal. Bagaimana mau terbang kalau 3, 2? Ya, mereka lupa bahasanya Allah Tabaraka wa Taala Maha mampu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya, jangan samakan dengan manusia atau makhluk yang kita lihat. Kalau burung 3 sayapnya, gimana caranya? Ya, ya, ya. Ya, dia bilang kalau sayap itu ada 2 atau 4 baru bisa terbang. Ini tidak diterima oleh akal mereka sehingga mereka mengingkari ini. Padahal di sini ayatnya jelas. Ya. Ya. Bahkan ibu-ibu sering menjadi bahan candaan dan cemoohan tentang malaikat ini. Apa misalnya ibu-ibu yang pernah dengar? Misalnya, mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Ada hadis Nabi mengatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke kasur, lalu ibu tahu artinya ibu? Ya, Pak Abad antaji'a, lalu dia enggan untuk mendatangi suaminya. Apa bu hadisnya? Ya, dilaknat oleh ya la'anatha al malaikatu hatta tusbiha, dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Ibu percaya nggak dengan hadis ini? Ya tentu ibu keengganannya tidak ada uzur ya. Ya pokoknya suaminya manggil, pokoknya moh. Kenapa ya? Pokoknya moh. Ya kalau ada alasan yang uzur yang syar'i tentu tidak mengapa ya. Tapi kalau tidak ada alasan, maka ibu-ibu sering hadis ini diolok-olok orang. Masa yang beginian katanya malaikat urus? Ya. Urusan ranjang itu urusan rumah tangga, malaikat enggak usah. Aduh, Allahu musta'an. Ya. Ada yang pernah ibu, wallah saya pernah baca, saya agak lupa di mana. Ketika disebutkan bahwasanya orang yang berjalan menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dalam hadisnya panjang, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, di dalam hadis itu mengatakan bahwasanya malaikat meletakkan sayapnya. Ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah bentuk keridhaan, ada yang betul-betul secara hissi bahwasanya malaikat betul-betul meletakkan sayapnya sebagai penghormatan ibu. Ibarat orang memuliakan orang kan dikasih karpet merah ibu ya. Nah malaikat meletakkan sayapnya agar ya, cuma kita nggak lihat. Nah ada orang yang mengejek-ngejek, dia loncat-loncat, mana nih sayap malaikat di sini mana? Wallahu ta'ala disebutkan di situ bahwasanya kemudian orang ini terjadi hal yang kemudian dia terpeleset kakinya dan dia pincang dan dia patah kakinya. Ini olok-olok bu. Gak bisa agama ini dijadikan olok-olok seperti ini bu. Nah ini, maka ibu-ibu ini karena akibat kebodohan dan kejahilan terhadap agama, sehingga apalagi sekarang zaman orang viral bu, itu uang ya bu ya. Semakin viral semakin banyak uang bu ya. Nah, bagaimana supaya dapat viral, dapat viewers, dapat ini ya cari yang aneh-aneh. Yang apa diantaranya ya mengolok-olok agama, sholat main-main, joget-joget. Ini banyak kita, nah, mengolok-olok agama. Diantaranya mengolok-olok malaikat. Iya. Taib ibu-ibu, saya kira ini sebagai pengantar pembahasan kita. Ya, sekarang kita lihat apa beriman kepada malaikat itu.
Yang pertama ibu-ibu, cakupannya ada 4 sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan ada rukun beriman kepada malaikat? Tidak disebut kita beriman kepada malaikat tanpa adanya 4 rukun ini. Sebagaimana juga beriman kepada Allah, ada rukun-rukunnya bu. Beriman kepada kitab-kitabnya, ada rukun-rukunnya bu. Beriman kepada takdir, ada rukun-rukunnya bu. Ya, kalau tidak hadir maka tidak disebut beriman. Apa yang pertama? Beriman kepada wujud para malaikat. Beriman terhadap wujud. Wujud itu apa ya? Eksistensi keberadaan malaikat. Ini syarat ya sahnya keimanan adalah mengimani bahwasanya ada. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas satu-satu bu ya. Kita langsung ini beriman kepada nama-nama malaikat yang yang ada dalil kepada kita. Beriman terhadap nama-nama malaikat yang datang dalil kepada kita. Ada nama-nama malaikat yang disebutkan. Siapa ibu yang malaikat? Jibril, terus Mikail, terus Israfil. Adapun Izrail ini tidak ada hadis dalilnya. Izrail ya, yang ada adalah malakul maut, malaikat maut. Ini penamaannya tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak menyebutkan dan hadis tidak menyebutkan. Kemudian apa lagi bu? Ridwan. Yang ada adalah malaikat Malik. Ya qalu ya Maliku liyaqdi alaina rabbak. Penduduk neraka mengatakan, "Hei Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja di neraka ini." Nah, itu Malik ada, tapi Ridwan tidak ada. Yang ada adalah khazanatuha, disebutkan ada penjaganya. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futiha abu wa qala lahum khazanatuha. Ketika orang-orang yang bertakwa mendatangi neraka, mendatangi surga, maka waqalat lahum khazanatuha, penjaga malaikat berpenjaga surga berkata, khazanatuha itu artinya penjaga. Apalagi yang ada dalilnya bu? Mungkar dan nakir itu ada dalilnya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau orang sudah ditinggal dikuburkan, orang yang menguburkan sudah kembali, maka akan datang malaikat yang syadidul intihar, sangat keras bentakannya, akan mendatangi kita dan bertanya tentang 3 perkara disebut dengan fitnah kubur. Nabi mengatakan namanya malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mana lagi bu yang ada namanya? Ya. Malaikat Raqib dan Atid tidak. Raqibun Atidun itu bukan nama ibu, tapi tugas. Raqib mengawasi, Atid hadir. Ya. Siapa lagi ya? Mikail. Itu nama Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Itu salah satu doa iftitah loh bu. Ada yang pernah mengamalkan doa iftitah ini? Kayaknya Allahumma baik sama wajah tuh semua dari kecil sampai sekarang. Banyak ibu ya. Allahumma rabba, ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail. Mikail itu adalah malaikat yang ditugasi nopo bu? Bu, masih hidup? Apa? Mengatur hujan. Mengatur hujan. Ya. Tapi ibu, walaupun demikian tidak boleh kita minta kepada malaikat, wahai Mikail, palingkan hujan, besok saya mau hajatan anak. Ini tidak boleh, karena dia bertugas berdasarkan perintah Allah Azza Jalla. Bu, bayangkan ibu, malaikat saja nggak boleh disembah, padahal jelas-jelas diberi Allah wewenang untuk mengatur rezeki. Tapi nggak boleh kita minta malaikat Mikail kasih saya rezeki, nggak boleh. Minta sama Allah Azza Jalla. Ya, bu, adapun yang waktu kita SD kan 10 malaikat. Apakah jumlah malaikat hanya 10? Loh, banyak banget. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ibu, kalau malam Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Di antaranya penamaannya kata ilmu tafsir karena malam itu penuh sesak. Al-Qadar itu sempit namanya. Malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena banyaknya malaikat. Dalam hadis Nabi mengatakan jumlahnya lebih dari kerikil yang ada di muka bumi. Allahu Akbar.
Nabi SAW juga menyebutkan di atas langit, langit itu merintih, attatis sama, kata Nabi. Kenapa merintih? Karena tidaklah ada jarak tempat seperti ini di atas langit kecuali ada malaikat yang bersujud dan bertasbih. Jadi malaikat ini memenuhi langit, Ibu. Ada penduduk langit malaikatnya. Ya. Al-Munkar dan Nakir. Juga ada malaikat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan sihir ke dunia. Siapa namanya, Bu? Bu, ini tawadu atau tidak tahu? Malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut yang mengajarkan. Dia diutus Allah untuk menjadi ujian. Setiap ada orang mau belajar sihir kepadanya, ya, innama nahnu la takfur, kami ini fitnah, ujian, jangan kau kufur dengan belajar ini. Jadi Allah menguji manusia dengan menurunkan malaikat untuk mengajarkan sihir. Tapi supaya apa? Supaya siapa mereka yang percaya atau tidak gitu. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah wala takfur. Setiap ada yang mau belajar sihir, dia bilang jangan, kami ini ujian, jangan kau kubur dengan pelajari. Ya, kemudian malaikat Malik tadi sudah sebutkan, kemudian malaikat pencabut nyawa namanya Malakul Maut. Ya, Jibril, Mikail, Israfil juga ada disebutkan. Malaikat ini tugasnya apa, Bu? Ya, 3 malaikat yang spesial. Kenapa sering disebutkan 3 malaikat ini? Karena malaikat ini berkaitan dengan tugas-tugas yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ya Rabbah, ya Allah, engkaulah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa 3 malaikat ini disebut? Karena, Ibu, mereka malaikat-malaikat yang memiliki tugas berkaitan dengan kehidupan. Jibril menurunkan wahyu kehidupan hati. Mikail menurunkan hujan kehidupan jasmani. Dan Israfil, Ibu, apa Israfil, Ibu? Kehidupan alam barzakh. Ketika dia meniup sangkakala, maka itulah hari kebangkitan, dan itulah kebangkitan kehidupan hari akhirat nanti. Makanya Nabi menyebutkan 3 malaikat ini. Allahumma, Ibu hafalin dong itu yang hadis ya, doa iftitahnya, Ibu, ya. Jangan cuma satu doang sejak dari TK sampai punya cucu. Allahumma bayyid wajhatu. Ada banyak sekali doa iftitah. Di antaranya doa ini. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiris samawati wal ard, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa bihi minal haqqi bi idznika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah membaca ini dalam salat-salatnya. Di antaranya waktu salat malam. Ya. Tadi ada nama yang tidak ada dalilnya. Israel. Ya. Boleh enggak, Ibu, memberi nama malaikat kepada anak-anak kita? Ya. Kalau memberi nama kepada anak wanita, sebagian ulama katakan haram hukumnya, karena menyerupai perbuatan orang-orang musyrik yang menamakan malaikat dengan anak perempuan. Ini tidak boleh. Mereka menamakan malaikat sebagai anak perempuan. Maka, Ibu, tidak boleh kita memberi nama anak perempuan kita. Ya. Ya. Kalau kita menamakan anak-anak kita dengan nama malaikat, seolah-olah kita menyetujui keyakinan orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, banatullah. Ini tidak boleh. Adapun kepada anak laki-laki, Ibu, ada ulama yang mengatakan makruh hukumnya, ada yang mengatakan boleh, dan inilah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ada santri kami namanya Abdullah Jibril. Allah Ta'ala alam. Ini ya, karena dari mana, Ibu? Para ulama tekan membolehkan karena boleh memberi nama anak dengan nama nabi-nabi dan orang-orang soleh. Ya, maka kalau kepada orang soleh, tentu kepada malaikat juga boleh, karena malaikat adalah makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib, ini ya yang ya, sudah berapa tadi Bu? Rukun iman, beriman kepada malaikat. Nama-nama malaikat ya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat. Ya. Sifat-sifat malaikat. Apa yang dimaksud dengan sifat Ibu? Sifat itu bisa berupa gambaran zohir dan gambaran batinnya, khalq dan khuluknya. Manusia itu, makhluk itu terdiri ada khalq, gambaran pencipta. Nabi SAW dalam kitab Syama'il disebutkan jenggotnya, pundaknya, cara berjalannya, senyumnya, rambutnya, ubannya, itu namanya khalq. Ya, gambaran tentang juga ada sifat-sifatnya, ya, dermawannya, pemberaninya, pemalunya itu. Nah, juga malaikat Ibu ada sifat-sifatnya. Pertama kita lihat sifat-sifat fisiknya ini. Ya. Pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Adapun jin diciptakan dari apa, Bu? Api. Api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa, Bu? Tanah. Dan inilah Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya menciptakan makhluk dari sumber yang berbeda-beda. Bahkan Ibu, untuk kita manusia Ibu, ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Itulah Adam. Ada yang diciptakan tanpa ayah tapi ada ibu. Itulah Isa. Ada yang diciptakan tanpa ibu tapi ada bapaknya. Siapa dia, Bu? Masa Nabi Isa ada ibunya nggak ada bapaknya? Nabi Adam nggak ada bapak nggak ada ibunya. Nah, ada makhluk Ibu ada bapaknya tapi nggak ada ibunya. Aduh. Hawa. Siti Hawa. Hawa dari mana, Bu? Dari tulang rusuknya Adam. Ada ibunya nggak? Coba, Bu, Allah menciptakan manusia dari, makanya Ibu, Allah Ta'ala katakan penciptaan Adam sama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Kenapa mereka kaget? Kenapa kalian kaget dengan saya ciptakan Isa tanpa bapak? Dulu saya ciptakan Adam malah lebih luar biasa, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kalau boleh harus ada anak Allah, harusnya Adam. Kalau boleh, Bu, ya nggak boleh. Innama, apa kata Allah Azza apa saya agak lupa ayatnya. Inna mathalu Isa kamathali Adam. Kata Allah, penciptaan Isa sama dengan Adam. Kemudian Hawa. Dan ini mudah bagi Allah Azza wa Jalla menciptakan. Jangankan dari tanah. Kemudian Ibu, kita diciptakan dengan berbagai, tidak ada orang yang mirip 100%, Bu, ya. Kembar sekalipun pasti ada. Ya nggak, Bu, ya? Manusia diciptakan dari jenis tanah. Ada tanah, Allah Ta'ala menciptakan, ketika menciptakan ada dari tanah liat, tanah merah, tanah hitam. Ada yang keras, ada yang lembut diciptakan. Makanya kata Nabi SAW, manusia itu berbeda-beda wataknya, sifatnya, dan juga bentuknya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Ada yang lembut, ada yang mudah dinasihati, ada yang keras. Bu, ya? Kita dari apa, Bu? Tanah yang mana? Katanya tanah sengketa. Nah, suka berantem. Puan bercanda ya. Bu, ada tabiat manusia kayak begitu, Bu. Ada yang Masya Allah Ibu muda nerima nasihat, ada yang kasar keras. Ya, itulah tabiat tanah. Nah, apalagi kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, malaikat dari cahaya, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian jin dari api. Ya. Nah, inilah oleh karenanya ibu-ibu, malaikat ini adalah malaikat yang sifatnya ruhani, ya, ruhanian, ya. Jadi apa namanya, tidak hissi. Ya, makanya dalam syariat malaikat tidak disebut dengan jisim. Karena jisim itu jasmani, itu fisik yang memiliki daging, darah, tulang sebagaimana manusia dan hewan. Ya.
Demikian juga Bu, keliru kalau orang-orang filsafat mengatakan malaikat itu jauhar akil, zat yang esensi yang berakal. Jauhar akil artinya ya, kenapa? Karena mereka meyakini malaikat itu hanya ada dalam benak pikiran. Ini keliru. Ya, tidak ada dalam nyata. Yang benar, inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa malaikat adalah rohaniya, bersifat rohani. Ya, tapi tentu fisik ruh tidak sama dengan fisik jasmani, Bu. Bisa diraba kan kalau jasmani. Kalau rohani tidak bisa, kita tidak ada dimensinya, panjang kali lebarnya. Tapi yang jelas kita meyakini adanya wujudnya malaikat. Tapi lihat dia ruhaniya. Ya. Namun Ibu, terkadang Allah Azza wa Jalla mengizinkan mereka berubah menjadi manusia. Hebatnya malaikat, Bu ya. Dulu Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia. Datang di tengah para sahabat. Pernah dengar hadisnya, Bu ya? Hadis Jibril ya. Kata sahabat, tidak ada yang tahu. Bukan pendatang, tidak ada bekas perjalanan, putih pakaiannya, nggak ada debu, tapi nggak ada yang kenal. Setelah dia pergi, kata Nabi, itulah ya, dzalika Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia Jibril yang datang kepadamu mengajarkan kalian agamamu. Kemudian Bu, dalam hadis tadi ayat surah Fatir disebutkan bahwasanya malaikat memiliki sayap, ya, uli ajnihatin. Ya. Juga Ibu tadi saya sebutkan bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Ya. Juga Nabi SAW gambarkan bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya kata Nabi SAW, ya, qad sadda al-ufuq. Dia menutupi ufuk. Ya, antara timur dan barat. Ya. Juga Ibu, kisah yang sangat terkenal, seorang sahabat, ayah dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, yakni Abdullah bin Haram, wafat ketika perang Uhud. Kemudian ada seorang wanita yang menangisi kematian Abdullah bin Haram. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, tabkina aw la tabkina, engkau menangis atau kau tidak menangis, ma zalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Senantiasa malaikat menaunginya dengan sayapnya sampai kalian mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kabar dari Nabi bahwasanya Abdullah bin Haram ketika meninggal, sebelum diangkat mayatnya, kata Nabi SAW, ada malaikat yang menaunginya dengan sayapnya. Intinya Ibu, ada banyak sekali dalil menunjukkan bahwasanya malaikat ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang mulia yang memiliki sayap. Ini bentuk ini dulu ya, apa wujudnya. Kemudian juga memiliki tangan, ya, yaitu wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Ketika malaikat maut memukul orang-orang kafir, ketika sakaratul maut dipukul dengan tangannya, kata Allah, ya, basitu aidihim, para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluar kalian, keluarlah wahai nyawa, keluarkanlah nyawamu. Ya. Taib, dan lain-lain sebagainya. Saya kira tidak kita. Juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya malaikat pemikul arsy, aku diizinkan Allah untuk menceritakan kepada kalian bahwasanya antara kuping dan pundaknya, antara telinga, ma baina uzunaihi wa katifaihi, ya, antara jarak antara ujung telinga dan pundak, kata Nabi SAW, masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun perjalanan. Masya Allah, bayangkan besarnya malaikat. Jadi antara ujung telinga dengan pundak jaraknya, Bu, 700 tahun orang berjalan dengan onta, Bu. 700 tahun, Bu. Sampai kapan itu? Ke Surabaya udah berapa kali bolak-balik itu, Bu. Nah, ini malaikat, salah satu malaikat yang memikul arsy. Iya. Wallahu taala alam. Kemudian juga tadi ya, bisa menjelma. Ya, dia bisa merubah fisiknya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kata Nabi SAW, kalau Jibril menjadi manusia maka dia memiliki kemiripan dengan seorang sahabat namanya Dihya
Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi termasuk sahabat yang ganteng. Dan ibu tahu nggak, waktu penaklukan Khaybar, dia yang mengambil awalnya Sofia sebagai budak. Sofia putri Huyai, putri Yahudi yang sangat cantik jelita, yang kemudian Aisyah radhiyallahu taala sangat cemburu. Awalnya ketika ditawan, kan Khaybar ditaklukkan, maka pasukan perang mengambil tawanan sebagai budak. Betul tidak? Betul, itu aturannya, Bu ya. Maka ketika orang-orang melihat Dihya mengambil Sofia, dan ini putri Huyai, Huyai bin Akhtab adalah pembesarnya orang Yahudi, ya, pembesar orang Yahudi yang meninggal, ya. Kata orang, ya Rasulullah, ada seorang wanita Yahudi yang ditawan oleh dia, kami menganggap engkau lebih layak mengambilnya sebagai tawan. Setelah Nabi lihat, oh ya, lalu dimerdekakan, lalu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu namanya siapa, Bu? Sofia bintu Huyai. Nah, Dihya ini kata Nabi, kalau Jibril maka memiliki kemiripan dengan Dihya Al-Kalbi. Nabi Isa mirip dengan sahabat Urwa bin Zubair. Nabi Ibrahim mirip dengan siapa, Bu? Kata Nabi, sahabatmu ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu juga Jibril menjelma menjadi manusia ketika datang menjadi tamu Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim nggak tahu. Dari mana dia tahu? Dia dipersilahkan makan. Ala ta'kulun, kenapa kau tidak makan? Maka takutlah Ibrahim, ini kok tamu nggak mau makan? Barulah dia bilang, kami ini adalah utusan Tuhanmu, ingin menggembirakan bahwasanya istrimu akan melahirkan. Sampai istrinya tertawa, udah nenek-nenek, Bu, mandul pula, tapi kok diberi kabar gembira akan melahirkan. Juga yang datang ke Nabi Lut dalam bentuk laki-laki yang ganteng, amat sangat ganteng, datang ke negeri yang doyan dengan laki-laki. Oh ya Allah, itu Nabi Lut sudah merasa sempit darinya. Ya, datang mereka, oh Lut, keluarkan itu tamumu, kami mau ambil karena ganteng banget, Bu. Hati-hati, Bu, sekarang LGBT luar biasa, ya. Ya. Namun ibu-ibu, tidak ada jenis kelaminnya, ya. Kita katakan malaikat tidak boleh katakan laki-laki, tidak ada perempuan, kecuali kalau jin ada. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Dalam satu riwayat bahwasanya khubus itu adalah setan jenis laki-laki, khaba'isi setan jenis perempuan. Tapi kalau malaikat, ya tidak ada. Kata Sa'id bin Musayyib, al malaikatu laisu dzakura wala inatha. Tidak makan dan tidak minum. La, kata Ibnu Taimiyah, la ta'kulu wa la tasru wa la tankihu, ya, wa la tansil. Jadi malaikat itu tidak menikah, tidak berkembang biak, ya, tidak seperti jin, ya, mereka beranak pinak, ada laki-laki dan ada perempuan, dan juga tidak makan dan tidak minum. Tapi ibu-ibu, ini sifat-sifat. Adapun sifat-sifat akhlakiyah, khuluqiyah, banyak sekali, Ibu. Pertama, disebutkan, Ibu, malaikat ini adalah makhluk yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang Jibril misalnya, Ibu. Allah Ta'ala sifati Jibril apa, Bu? Dzi quwwatin, memiliki kekuatan, ya. Inda dzil arsy makin, muta'in thamma amin, terpercaya. Ya, Bu, bagaimana malaikat yang menjaga neraka? Allahu Akbar. Alaiha tis'ata asyar. Malaikat Zabaniyah, ya, malaikat Sanada Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah yang mendorong dengan keras penduduk neraka masuk neraka. Neraka, Bu, luar biasa panasnya. Tapi ada malaikat yang menjaganya. Bayangkan betapa, makanya Allah katakan alaiha malaikatun giladun syidad. Penjaga malaikat, malaikat yang keras dan kasar. Ya, itu. Kekuatan malaikat luar biasa. Kemudian juga di antara sifat-sifat malaikat yang datang kepada kita, ibu-ibu, memiliki rasa malu. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan ketika Nabi SAW terbaring kurang sehat barangkali, ya, lalu betisnya tersingkap, namanya orang sakit, Bu, ya. Datang Abu Bakar minta izin, diizinkan. Nabi tidak merubah tempat tidurnya.
Keluarlah. Datang Umar bin Khattab minta izin masuk, diizinkan. Nabi tidak merubah tempat tidurnya, posisi tidur maksud saya. Kemudian ketika Utsman datang, Nabi minta izin, kata Nabi tunggu dulu, saya perbaiki. Lalu Nabi merubah tempat duduknya, lalu dia rapikan. Setelah dia pulang, kata Nabi, kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar, Umar datang, kau tidak perbaiki tempat dudukmu. Giliran Utsman datang, kata Nabi SAW, bukankah aku harusnya malu kepada malaikat juga malu kepadanya? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga punya sifat malu. Malaikat malu kepada Utsman, artinya segan gitu loh. Ya, makanya Nabi SAW menjadikannya mantu 2 kali, Bu ya. Siapa istrinya Utsman? Oh, bukan. Dari 2 putri Nabi, Bu. Ruqayyah dulu. Meninggal Ruqayyah. Kemudian Nabi nikahkan lagi dengan putrinya yang lain namanya Ummu Bu. Putrinya Nabi. Bu, putri-putri Nabi, Bu, siapa? Zainab. Terus Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semua yang bungsu Fatimah radhiyallahu taala. Ada yang laki-laki tapi tidak besar ya, hanya kecil, itu Qasim dan Abdullah. 6 putri Nabi dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ibu juga apa ya? Malaikat itu apa lagi? Tadi disebutkan bahwasanya dia mendoakan kebaikan bagi orang-orang soleh dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Nah, ini kita bahas sekarang ya. Tapi nanti dulu, sebentar dulu, itu dulu. Nanti kita bahas secara panjang lebar, Ibu. Tapi kita lihat dulu apa lagi ya tentang malaikat ini. Nah, itu tadi, malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap. Makanya ibu-ibu, rumah itu harus bersih. Ya, rumah ibu bersih. Mau nggak dimasuki malaikat, Bu? Dibersihkan. Jangan ada bau-bauan. Sebagaimana setan senang yang bau-bauan, senang dengan najis, Bu. Allah Ta'ala ciptakan ya malaikat dengan tabiat, ibu. Makanya ibu-ibu, tabiat manusia kalau melihat yang baik, bersih, indah, dia selalu memperumpamakan dengan malaikat. Ya, itu tidak, Bu? Makanya para wanita-wanita yang menggoda Yusuf, ketika Yusuf lewat, apa kata mereka? Mahadza basyar, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi mereka, dan tabiat manusia kalau yang jelek, jorok apa, Bu? Setan. Ya, setan lu katanya. Maaf. Ini contohnya, mohon maaf, aduh, salah. Itu tabiat, Bu. Ya, jadi Allah menciptakan 2 makhluk yang berlawanan sifat dan tabiatnya. Dan kita diberi tabiat oleh Allah Azza Jalla begitu, Bu. Kalau melihat sesuatu yang indah, baik. Saya waktu haji kapan ya? Ada seorang, Bu, selalu bagikan kita makanan gitu waktu di Musdalifah atau apalah terus ada yang nyeletuk, Ustaz, ini jangan-jangan malaikat kok baik banget kan? Saya bilang manusia kok baik-baikinnya. Tapi kalau ada orang yang jelek banget, duh, setan banget ya ini. Nah, ibu juga begitu, malaikat senang yang harum, yang wangi. Makanya Nabi mengatakan harumkan masjidmu. Karena malaikat, Bu. Kata Nabi, idza man ammana, siapa yang beramin, ya, ta'minal malaikata, bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah mengampuni dosanya. Berarti malaikat hadir ketika salat berjamaah karena mengucapkan amin, Ibu. Allahu Akbar. Ya, maka, Bu, Masya Allah ya, wangi-wangikan rumah kita, karena rupa-rupanya, Ibu, malaikat tidak suka, Bu, terutama bau mulut. Ya, kalau kita mengaji atau baca Quran, mulut kita bau, malaikat terganggu sehingga dia menjauh dari kita. Baik, Ibu, sekarang apa tadi ya? Ini sifat-sifatnya mandi, rasa malu. Yang kemudian tentu saja, Ibu, diantara sifat yang utama adalah mereka hamba Allah yang senantiasa taat kepada perintah Allah Azza Jalla. Ya, ini sifat yang kata Allah Azza Jalla, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan, Ibu, malaikat ini punya rasa takut yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW menggambarkan Jibril seperti tikar yang basah, apa gitu, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu.
lihat kata Nabi SAW, aku melihat Israfil sudah memasukkan terompet di mulutnya dan matanya senantiasa melihat ke arsy, tidak berkedip. Kenapa? Dia khawatir perintah Allah jatuh, ia tidak tahu. Saking taatnya, Bu. Ya, jadi kiamat sudah dekat, Bu. Bu, udah siap belum? Ya, kayak gini. Ya, itu 1400 tahun lalu Nabi SAW sampaikan bahwasanya malaikat Jibril sudah mengerut dahinya. Malaikat Israfil. Terus juga malaikat Mikail. Kata Nabi SAW tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Takutnya kepada Allah. Juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya setiap kali Allah berfirman di atas langit, semua malaikat pingsan karena rasa takutnya terhadap perintah Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubin, kata Allah, sampai kemudian Allah cabut rasa takut itu, baru mereka siuman. Kalau tidak dicabut, maka mereka akan terus pingsan. Takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada malaikat yang sujud terus-menerus, tidak ada tempat seluas ini kata Nabi di atas langit kecuali ada malaikat yang bersujud dan bertasbih kepada Allah, dan mereka tidak pernah bosan. Disebutkan banyak dalil bahwasanya malaikat ini mereka yusabbih, bertasbih, bertahmid, tidak pernah yasamun kata Nabi. Tidak pernah putur kayak kita. Ya. Allahu Akbar. Nah, apa saja amalan itu tadi, Bu, ya? Rukun beriman kepada malaikat sudah berapa tadi, Bu? Sifat-sifat mereka. Yang keempat adalah beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Ini 4, Bu, ya. Beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Nah, sebelum sampai ke yang tadi, apa tugas-tugas malaikat, Bu? Banyak. Yang berkaitan dengan ibadah, Bu, ya. Mereka diperintahkan Allah untuk senantiasa beribadah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Ibu, ini dia surah Al-Anbiya ayat 19-20. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Surah Al-Anbiya ayat 19-20. Kata Allah Azza wa Jalla, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak punya rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula berhenti beribadah kepadanya. Mereka yusabbihuna, bertasbih, al-laila wan nar, siang dan malam, la yafturun, tidak berhenti. Kalau kita kan tidur berhenti, Bu. Ya. Ya. Kemudian juga selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Kemudian juga ada malaikat yang senantiasa tawaf. Di mana tawafnya, Bu? Ada di atas langit, ada Baitul Ma'mur. Disebutkan ini Ka'bahnya penduduk langit. Kata Nabi setiap hari ada 70.000 malaikat yang bertawaf. Setiap selesai tawaf dia keluar, ada lagi tiap hari ada 70.000 malaikat baru. Ya. Dan juga salat, Ibu. Ya, kata Nabi, inilah Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Ya. Ya, jadi Baitul Ma'mur ini, Bu, ibarat Masjidil Haram. Masjidil Haramnya para malaikat. Juga mereka ada yang sholat di langit, Bu. Ya, kata Nabi SAW, aku tahu apa yang kalian tidak tahu dan mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ya, kata Nabi, at-tatis sama, malaikat langit merasa keletihan karena ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan juga mereka bersab-sab sama kita, wa inna la nahnu as-safun, kami malaikat. Dan ingat, mereka adalah malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, Ibu, pernah mengingatkan para sahabat ketika mengatur saf waktu salat. Kata Nabi, kenapa kalian tidak berbaris sebagaimana barisan malaikat? Ya, ala tusuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga bersaf-saf ketika beribadah. Ya. Kemudian juga berzikir. Kata Allah, fattaliyati dzikra. Ya, dan demi rombongan malaikat yang berzikir dalam surah As-Saffat itu, ya. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan ibadah, Bu, ya. Nah, berkaitan dengan anak Adam apa, Bu? Oh, banyak, ya.
Ada malaikat yang mencatat amal manusia, tadi saya sebutkan. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malaikat maut. Ada yang membawa wahyu, malaikat Jibril. Ada yang bertanya di kuburan, malaikat Mungkar dan Nakir. Ada yang menjaga surga, ada juga yang menjaga neraka. Dan ada yang menjaga manusia. Dalilnya dalam surah Ar-Ra'd, Bu. Kata Allah tadi saya sebutkan, lahu mu'akkibatun. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi manusia ada mu'akkibat, ada malaikat yang selalu bergiliran menjaganya. Min baini yadayhi wa min khalfihi, dari arah depan, dari arah belakang. Yahfazunahu min amrillah, menjaganya dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ibu, ini dalil bahwasanya ada malaikat yang menjaga kita. Ya. Nah, namun perhatikan apa hal-hal yang bisa mendatangkan malaikat menjaga kita. Ya. Apa lagi, Bu? Ada yang, makanya ada malaikat pagi, ada yang malaikat petang. Hitungannya ada zikir pagi dan zikir petang. Berjadi tempat dua waktu ini, Bu, waktu utama dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran banyak sekali bertasbih di waktu ini. Wasabbihuhu bukrata wasil. Maka zikir pagi dan petang termasuk zikir yang sangat-sangat penting, Bu. Jangan tinggalkan. Kami di pesantren kami biasakan anak-anak selalu habis asar langsung baca, habis subuh langsung baca. Ya. Karena inilah zikir yang disaksikan oleh malaikat pagi dan malaikat petang. Makanya mereka, Allah tahu ya, kata malaikat pagi, saya datang waktu dia berzikir, saya meninggalkannya waktu sore dia sedang berzikir. Malaikat malam juga begitu, saya datang waktu sore dia berzikir, saya tinggalkan berzikir. Masya Allah, ini persaksian yang sangat agung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada yang memikul arasy, ada yang meniup sangkakala, ada yang mengatur hujan, ada yang mencatat takdir manusia ketika di alam janin. Umur berapa, Bu? 4 bulan kan, 120 hari. Tugasnya mencatat. Kemudian ada malaikat yang membawa rahmat ketika mau meninggal dunia. Ada malaikat yang membawa rahmat dulu. Kalau orang soleh, ya, membawa kain kapan, kata Nabi SAW, dari surga. Kemudian setelah itu barulah malaikat maut datang mencabut nyawanya. Kalau orang kafir, malaikat azab datang membawa kain kapan dari neraka. Ini peristiwa sakaratul maut yang kita tidak bisa lihat. Ada juga, Ibu, dalam hadis yang mengatur gunung. Masih ingat ketika Nabi diusir dari Taif? Ada Jibril dan malaikat penjaga gunung. Kata malaikatnya, saya diizinkan Allah untuk menerima perintahmu, wahai Muhammad. Kalau engkau mau, 2 gunung ini saya timpakan kepada 2 kaum ini yang telah menyakitimu, yaitu Makkah dan Taif. Ini artinya bahwasanya jadi bukan Mbah Slamet, Bu. Bukan Kiai Merapi apa itu. Kuncennya itu ya. Jadi ada malaikat ya, banyak orang meyakini bahwa setiap gunung itu ada penjaganya, ada kuncennya. Jadi kalau mau ada ritual ini, ritual itu, no, malaikat, tapi itu pun malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini, Bu, ya, jadi cakupan iman kepada malaikat: 1, beriman kepada wujudnya; 2, beriman kepada nama-namanya; 3, beriman kepada sifat-sifatnya; 4, beriman kepada tugas-tugas atau amalan-amalan dan tugas-tugas mereka. Iya. Yang terakhir, Ibu, sebelum kita tutup, amalan apa yang bisa mendatangkan doa kebaikannya malaikat? Di sini tidak ada jam ya, Bu, ya? Oh, ada. Udah 10:30 ya. Kita tadi mulai jam berapa, Bu? Jam 9. Berarti udah 1 jam setengah. Nggak terasa ya, Bu, ya? Ya, Ustadz yang nggak terasa, Ibu yang terasa ya, karena capek tidur. Ya, baik. Amalan apa, Ibu? Amalan yang bisa mendatangkan doanya malaikat. Allahu Akbar, Bu. Mereka doanya mustajab, makhluk yang mulia. Ya. Yang pertama, bertaubat dengan taubat nasuha. Kok bisa, Ustadz? Ada dalilnya. Orang yang bertobat dengan tobat nasuha, Ibu, malaikat akan mendoakan. Bu, bukan hanya kita yang didoakan, tapi juga keluarga kita. Maka, Ibu, kalau ada satu orang di rumah kita bertobat, Masya Allah, bukan hanya yang bertobat doakan malaikat, semua keluarganya didoakan. Mari kita lihat dalilnya, Ibu. Ya, tobat nasuha apa dulu, Bu? Tobat yang tulus dengan 3 syarat. Ada 4 malah, ada 5 malah kalau kita mau tambahkan. Yang pertama, niatnya benar. Ya, Bu, ya. Yang kedua, menyesal. Niat itu, Bu, amalan hati. Kita ini bertobat jangan karena sudah tua, Ustaz. Ya, ini nggak benar itu. Niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya.
Yang kedua, menyesal, an-nadam. Ada orang bertobat tapi tidak menyesal, dia masih membanggakan. Dulu itu, waduh, waktu masih muda. Ya, yang kedua, yang ketiga, berhenti ikhlas. Ya, jangan bertobat tapi masih melakukan, itu tidak taubat namanya. Kemudian yang keempat, bertekad, berazam, tidak mengulangi. Nah, ini yang paling sering ini, Bu. Ini taubat yang tidak diterima. Makanya ada orang Ramadan, kita pakai jilbab yuk, ntar habis Ramadan ini taubat tidak diterima. Seperti saudara-saudara Yusuf, ketika bermusyawarah, kata mereka, kita bunuh Yusuf, habis itu kita bertaubat. Ini tidak diterima karena tidak ada tekad untuk. Kemudian yang kelima, bertobat di waktu taubat masih diterima. Ini 5 ini. Ya. Kapan waktu taubat diterima, Ibu? Ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika matahari belum terbit dari barat. Bu, matahari terbit dari barat itu kata para ulama, Allah alam, Bu, masih ada kehidupan, masih normal, Ibu. Orang masih pergi ke kantor, tapi mataharinya dari barat sekarang. Belum kiamat, Bu. Tapi kalau sudah itu, Ibu, maka tobat tidak bermanfaat lagi. Ada yang menambahkan 6, Bu. Ya, 6, mohon maaf ya. Kalau berkaitan dengan harta, kezoliman kepada orang lain, minta keridhaannya dan kehalalannya orang yang kita zolimi. Itu 6 ya. Kalau yang tadi yang 5 itu berkaitan haknya Allah. Tapi kalau berkaitan dengan haknya manusia, entah darahnya, entah kehormatannya, entah hartanya, Ibu, maka ada satu lagi, yaitu seorang harus kita dihalalkan di dunia, Ibu. Karena itu, Bu, kalau kita pernah menzolimi orang, terus kita nggak tahu ada di mana dia. Sebagian ulama mengatakan, siap-siap banyak-banyakin pahala ya, besok kau akan bayar itu. Makanya Ibu, beruntunglah kita, Ibu, yang masih sempat meminta maaf, minta keridhaan orang yang kita zolimi. Kalau enggak, Ibu, dia akan dibayar kata Nabi, la tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Kau akan kembalikan haknya semua orang yang kau zolimi di hari kiamat nanti. Dengan cara apa? Dengan amal soleh kita. Ya, Ibu, hati-hati, makanya minta maaf sebelum kita meninggal. Kalau tidak, ada juga ulama yang mengatakan kalau berkaitan dengan harta, Ibu, wallahu alam, hendaknya kita berusaha dulu. Kalau tidak bisa, maka kita bersedekah dengan atas nama orang yang kita zolimi. Misalnya kita mungkin dulu pernah punya utang, beli daster yang dicicil 5 kali, tiba-tiba kita pindah kontrakan. Aduh, kemana, udah lama banget. Sekarang baru punya duit, gimana orangnya udah nggak ada. Maka Ibu, sisa utangnya itu disedekahkan. Lalu kita dalam hati, ya Rob, inilah sedekah atas nama si fulan yang dulu saya nggak bayar, maka sampaikanlah ini haknya harta dia. Allahu ta'ala alam. Baik, Ibu, taubat nasuha, Ibu, tadi itu syaratnya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ini dia, Bu, ayatnya, surah Ghafir ayat 7 ayat 9. Ini dalilnya, Bu, saya bacakan ayatnya. Maka Ibu, mohon maaf, coba angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa. Angkat tangannya aja udah dosa, Bu, merasa dosa semuci, nggak boleh. Kita semua, Bu, termasuk kami yang duduk di sini, Bu, mungkin saya yang paling banyak salahnya. Dosa kita banyak. Tapi Ibu, Allah Ta'ala suka jika kita mohon ampun. Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu perbuat salah, semua, enggak ada. Tetapi kata Nabi, yang terbaik adalah yang bertobat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi tobat yang dengan syarat yang tadi, Bu, ya. Nah, apa yang Ibu peroleh? Lihat. Alladzina yahmiluna al-arsyah wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Ini dia, Bu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, Rabbnya. Yu'minuna bihi, beriman kepadanya. Nah, ini, Bu, ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan dia memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman.
Siapa yang memohonkan ampun, Bu? Malaikat. Siapa yang dimohonkan ampun? Orang yang beriman. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, mengikuti agamamu, mengikuti sunnahmu, ya itu maksudnya. Ya. Waqihim adzabal jahim. Bahkan bukan hanya, Bu, lihat, bukan hanya dimintakan ampun, juga diminta agar dijauhkan dari neraka. Jauhkanlah dia dari azabmu, selamatkan dari azabmu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Bukan hanya itu. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan. Ibu lihat, dan keluarganya. Wa man salaha min abaihim, dan ayah-ayah mereka yang soleh. Wa azwajihim, dan istri. Di sini jamak, Bu, mohon maaf ya. Dan istri-istrinya, ya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Innaka antal azizul hakim, engkaulah maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, jauhkanlah dari keburukan, peliharalah mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, dan siapa yang engkau telah pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menyayanginya. Wadzalika huwal fawzul azim. Masya Allah, lihat faedah ayat ini. Jadi malaikat dipikul oleh arsy, dipikul oleh malaikat yang agung. Ibu, di samping bertasbih kepada Allah, ternyata apa, Bu? Mereka senantiasa memohonkan ampun orang yang bertaubat. Bukan hanya kita yang dimintakan ampun, Bu, tapi juga orang-orang keluarga kita, Ibu. Bu, biasanya, Bu, kita kalau mendoakan orang, dia doa yang kita doakan, ya enggak, Bu? Mau berangkat haji ya, Bu? Iya, doain saya di sana. Oh iya, kita doain dia doang. Jarang kita doain suaminya, boro-boro. Didoain orang tuanya, enggak, Bu. Malaikat mendoakan kita yang bertobat dengan ayah kita, dengan anak-anak kita. Allahu Akbar. Ya, bukan hanya diampuni, diminta agar masuk surga, dijauhkan, dipelihara dari azab neraka. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu, berusahalah, Ibu. Inilah doa yang agung dari para malaikat. Ya. Kepada kita yang bertobat dan berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, Ibu, ketika malaikat berdoa, ya, bukan hanya sekedar berdoa, namun juga, Ibu, mereka beradab, Bu. Mereka, Allah Ta'ala katakan, yusabbi, mereka bertasbih, memuji, ya. Bahkan, Ibu, juga bertawassul, Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma wa rahmah. Ya Allah, engkau rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Barulah dia sampaikan, dan bukan hanya mengampuni, memintakan ampun dosa-dosa hambanya, tapi juga mendoakan kebaikan kepada keluarga-keluarga kita. Ya, baik, Ibu. Kedua, bersedekah. Setiap hari, kata Nabi, ada malaikat yang akan turun. Kalau ada orang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Bu, doa malaikat pasti dikabulkan, kan? Maka jangan pelit bersedekah, Ibu. Doa yang baik maupun doa yang buruk, Bu. Ya, malaikat mendoakan keburukan kepada orang yang menahan hartanya bersedekah. Ya, ini hadis ini menjelaskan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa kebaikan dan yang lainnya berdoa keburukan. Ya. Ya, maka, Ibu, ini dalil bahwasanya seorang yang berinfak, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Dan, Bu, mohon maaf, infak di sini kata para ulama, infak yang berlaku umum, bukan hanya infak di masjid, enggak, Bu. Semua yang kita keluarkan harta kita untuk kebaikan secara umum. Kita membelikan baju anak,
kita mengeluarkan harta untuk SPP anak kita, termasuk infak. Karena infak secara umum, Bu. Kita membeli makanan di pasar, seorang suami menafkahi istrinya dan anaknya, termasuk infak. Jadi doain oleh malaikat, Bu. Jadi bukan hanya infak yang kita anggap di masjid, di pesantren, tidak, Ibu. Ya, ini Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ya, hadza fil infaqi fit ta'ah wa makarimil akhlak. Infak dalam ketaatan dan infak dalam akhlak yang mulia. Misalnya, Ibu, mohon maaf, neraktir teman yang baik ya, yang soleh-soleh, Bu. Mungkin habis pengajian ya ada yang traktir. Ustadz jarang traktir, Bu, ya. Ya mungkin lapar habis dengerin ceramah, yuk kita makan yuk. Nah, ini termasuk ya. Tentu ini tidak tercela kalau untuk hal-hal yang buruk ya. Ya, jadi semua bentuk ketaatan. Bukan hanya orang yang pergi haji, umrah, bangun masjid, berdakwah, menuntut ilmu, tidak, Ibu. Ya, dalam akhlak yang mulia, memberi tetangga hadiah, ini infak juga. Iya. Ya. Taib, Ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, kita nggak usah jauh. Kemudian ketiga adalah ini untuk laki-laki, selalu sholat di saf pertama. Kemarin waktu haji, Bu, saya sempat ikut majelisnya para masyayikh. Bagaimana hukum ibu-ibu yang sholat? Kan Nabi mengatakan sebaik-baik sholat saf wanita di mana, Bu? Belakang. Namun syekh ini ditanya, bagaimana kalau masjid ada hijab yang kayak di Masjid Nabawi? Allah Ta'ala alam. Waktu itu saya dengar beliau mengatakan kalau itu yang terjadi maka saf pertama lebih baik. Ya, jadi kalau masjidnya tertutup rapat kayak di Madinah, Ibu, ya. Kalau yang dimaksud itu Nabi kan waktu itu tidak ada hijab perempuan laki-laki. Kayaknya itu kalau selesai sholat, kata para sahabat, kami biarkan wanita keluar dulu baru kami, supaya tidak berdesak-desakan di pintu. Sekarang alhamdulillah, Bu, di masjid-masjid kita di Indonesia ini semua pintu laki-laki perempuan kan berbeda, nggak berdesak-desakan. Ya, demikianlah, Ibu, ya. Maka Allah Ta'ala alam. Saya tidak tahu di masjid baru Darul Zakah ini kalau Ramadan ini ditutup, ya, Bu. Ya, kalau tertutup hijab, ya, Bu, saf pertama silakan. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau dibuka safnya, saf terakhir yang utama. Karena, Ibu, karena sebetulnya itu adalah dalam rangka ilatnya menjaga fitnah. Wallahu ta'ala alam. Namun, Ibu, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula atau sufufil awal. Allah dan malaikat bersalawat. Bersalawat maksudnya memuji orang yang di saf pertama. Karena, Ibu, untuk salat di saf pertama butuh effort duluan. Tapi enggak, di Indonesia enggak perlu effort. Di Indonesia itu, Bu, orang datang sholat Jumat, Bu, yang penuh di belakang duluan. Kenapa saya tahu? Karena saya khotib Jumat tiap Jumat. Aduh, ya Allah. Di Madinah dengan di Mekah yang susah sekali, Bu, ya. Apalagi kalau raudhah, ya, nggak bisa. Tapi kalau di masjid di Indonesia ini, Bu, untuk sholat di saf pertama sangat mudah. Ya, bahkan orang saling dorong-dorongan di saf pertama. Ini makruh hukumnya, Bu. Makruh hukumnya membiarkan orang, harusnya kita fastabiqul khairat. Giliran untuk dunia aja, Bu, berlomba-lomba. 17 Agustus lomba makan kerupuk, paling banyak, ya. Tapi kalau untuk akhirat nggak mau berlomba-lomba. Ini nggak boleh. Ya, Bu, ya. Ada kisah disebutkan bahwa kisah seorang salaf 40 tahun dia nggak pernah melihat punggung orang. Allahu Akbar. Salat nggak pernah melihat punggung orang. Berarti apa, Bu? Saf pertama terus. Ya, namanya Muhammad bin Sama'ah. Seorang salaf 40 tahun, Masya Allah, Ibu, Masya Allah. Ini. Kemudian, Ibu, diantaranya ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf. Ya, saf di masjid. Ya, kalau kadang-kadang ada saf yang kosong, Bu. Ini kadang-kadang kita di Indonesia nggak mau. Masalah saf di Indonesia ini, Bu, perkara yang banyak orang nggak tahu, ya. Kemudian juga, Ibu, senantiasa berada di tempat sholat setelah selesai sholat melaksanakannya. Jadi, Ibu, ada orang selesai sholat kan langsung pulang ke rumah. Ada orang yang mungkin, Ibu, Masya Allah, dia waktunya untuk mungkin baca Quran,
ya, atau mungkin dia mendengarkan kajian, ya, maka Nabi SAW mengatakan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, senantiasa malaikat bersalawat. Bersalawat artinya apa sih, Bu? Memuji. Kalau Allah dan malaikat yang bersalawat, kalau Allah bersalawat artinya pujian, kalau salawat malaikat pujian dan juga doa, ya. Kalau Allah maknanya memuji hambanya, kalau malaikat artinya memuji dan mendoakan kepada Allah Azza Jalla. Siapa? Selama, kata Nabi, madama fi majlisihi allati shalla fihi, selama dia berada di tempat salatnya. Yaqulu, malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi malam yu'dhi fihi, ya, malam yuhdis fihi. Malaikat mengatakan, ya Allah, rahmatilah, ampunilah, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama ia tidak berhadas. Ya, ya. Entah mungkin dia sibuk dengan berzikir, sibuk dengan baca Quran, maka selama itu pula malaikat akan senantiasa mendoakannya dan mengulang-ulang doa itu. Allahu Akbar. Ya, ya. Para ulama mengatakan tidak harus selalu duduk di situ, mungkin dia berpindah tempat ke belakang selama dia di daerah masjid, maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu, yang selanjutnya adalah malaikat juga bersalawat mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina, ya, hatta namlata fi juhriya, sampai semut di sarangnya, ya, wa hatta al-hut, sampai ikan di laut. Apa kata Nabi? La yusalluna ala muallimin nasal khairah, senantiasa mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini, Bu, agungnya ilmu yang bermanfaat. Maka ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak, kan? Anak-anak kita butuh pelajaran kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan. Nah, ini didoain oleh malaikat. Ya. Dan Ibu, para ulama mengatakan al khair, kebaikan di sini bersifat umum. Ya. Ya, artinya kebaikan ngajarin ikra itu kan kebaikan. Tidak harus ngajarin tafsir, ngajarin yang enggak, ngajarin kebaikan. Mengajak orang sholat, mengajarkan tata sholat, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ini termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Ya, maka ibu-ibu ini merupakan bentuk motivasi kepada kaum muslimin bahwasanya hendaknya kita senantiasa menjadi muslih, orang yang senantiasa memperbaiki atau memberi kebaikan kepada orang yang lain dalam hal-hal yang kecil, Ibu. Ya, tidak harus menjadi ustadz untuk mengajarkan kebaikan, Ibu. Ya, Ibu punya karyawan atau Ibu punya pembantu di rumah, ajarkan dia kebaikan, itu termasuk didoain oleh malaikat. Saya pernah bawa umroh, ada seorang dokter, Ibu, tinggal di Jatimulia. Dia kalau kita berobat sama dia dinasihatin, sehingga betapa banyak orang yang alhamdulillah. Jadi bukan hanya obat jasmani tapi juga obat rohani. Oh, masya Allah, ya, kalau dia berobat, ada orang berobat dinasihati, ibu kayaknya ini, atau bapak kayaknya dinasihati agama. Maka masya Allah, ini siapapun harus menjadi orang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian Ibu juga diantaranya adalah, pernah dengar nggak, Bu, hadis orang yang mengunjungi orang sakit? Ada 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim, ya, ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak. Sampai disebutkan jumlahnya, 70.000 malaikat mendoakannya. Ya, kalau dia pagi sampai sore hari, kalau dia sore sampai pagi hari. Ya. Ini 70.000, Bu, jumlahnya banyak banget, Bu. Kalau manusia satu stadion JIS. Berapa kalau stadion JIS ini? Ya. Masya Allah, ya. Ya, ini kenapa, Ibu? Nabi SAW mengkhususkan 70.000 karena pentingnya menjenguk orang yang sakit. Dulu kami pernah ditugaskan salah satu rumah sakit kecil, ya, setiap hari Jumat mengunjungi sakit itu. Wah, itu senang banget, Bu, dikunjungi itu. Kata keluarganya, baru diumumkan itu pasien sudah tadinya lemes, langsung ada ustadz mau datang.
Jadi memberi harapan Bu, terutama orang yang sudah Masya Allah ya sakit keras lalu kita datang. Ibu pernah sakit kan Bu? Yang isi wajah-wajah tidak pernah sakit semua ya di sini. Ibu betapa senangnya kita kalau dikunjungi orang, mendoakannya, memberi kebaikan, la ba'sah, tahurun insya Allah. Senang banget kita, apalagi orang yang terhormat ya, apalagi kalau bawa buah, bawa sesuatu yang menyenangkan, gak usah bawa apapun mereka senang, kita senyum, didoain, Masya Allah, sabar ya Mbak, semoga Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik, semoga ini menjadi penggur dosa. Senang banget ya. Tapi kalimat-kalimat yang baik, dan jangan terlalu lama kalau mengunjungi orang Bu. Ini udah lama ngobrol kiri kanan, pasien udah mau masih aja terus dia ngomong, sakit apa sih Mbak? Sakit itu ya, tetangga saya sakit itu udah meninggal loh Mbak. Ini 3 orang begini langsung semakin, aduh dok, saya kayaknya ini ya. Ya, maka menjenguk Bu, siapa yang mau didoain malaikat, kunjungi orang yang sakit. Betapa banyak Ibu kita banyak merasakan Bu nikmat sehat, tapi kita nikmat yang paling sering diabaikan malah nikmatani maghbunun katsirun fihi minan nas. Kata Nabi, 2 nikmat yang dilalaikan manusia, dianggap sepele. Nikmat ini, maghbun itu dianggap sepele. Nikmat apa? Nikmat sehat. Ibu, kalau kita lihat ke rumah sakit, Masya Allah kita bersyukur Ibu. Ada orang Masya Allah sudah 1 bulan di rumah sakit, gak bisa ini, gak bisa itu, biaya luar biasa Bu, ratusan juta. Nah kita ini Alhamdulillah Ibu, ini harus disyukuri. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ya. Kemudian diantaranya adalah kata Nabi, mendoakan orang lain di belakang punggungnya tanpa pengetahuannya. Jangan didoain di grup WhatsApp, Allahumma ya Allah. Di belakang punggungnya, Mbak aku doain kamu tadi loh. Nah, kata Nabi SAW ya, barang siapa inna da'watal muslima mustajabatun lihi bi zahril ghaib. Sungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya mustajab tanpa sepengetahuannya, tidak di hadapannya ya. Maka ibu-ibu, ini diantara perkara yang baik Ibu, mendoakan orang. Karena ini Ibu, afwan, untuk salamatus sudur, bersihnya hati, diantaranya adalah mendoakan orang. Kita ini Bu, datang di hari kiamat, siapa yang paling tinggi adalah qalbun salim, hati yang selamat. Maksudnya apa qalbun salim? Selamat dari penyakit hati, diantaranya penyakit hasad, dengki kepada saudara kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Mendoakannya. Bukankah ucapan assalamualaikum itu doa Ibu? Maka coba Bu, ada orang yang sedang bermasalah dengan kita, ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah hilang. Sahabat Abu Darda sebutkan pernah mendoakan sahabatnya 70 orang, disebut satu-satu. Kita kalau doain teman kita, ya Allah ampunilah teman-teman pengajianku, namanya siapa nggak tahu, coba sebut namanya satu-satu. Itu menghilangkan penyakit hasad Ibu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang telah meninggal. Maka ibu-ibu subhanallah ya, kata Nabi, siapa yang mendoakannya maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat ini? Amin walaka bimithli. Amin, untukmu serupa dengan yang kau mintakan. Mana yang afdal Bu? Yang kita mendoakan. Kenapa? Yang mengaminkan siapa? Malaikat. Amin walaka bimithlin. Kata malaikat ini, amin, semoga doamu dikabulkan dan bagimu seperti apa yang kau mintakan kepada saudaramu. Ya. Bismillah Ustaz, mohon izin untuk waktunya untuk bertanya. Sudah habis ya Bu? Padahal saya masih ada 1 jam lagi kayaknya nih Bu. Masih kuat ya? Mudah-mudahan bisa lanjut Ustaz. Enggak Bu, sudah. Baik, syukran, jazakillah khairan. Fadhal. Ya. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya. Kami akan awali dengan pertanyaan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi ajmain. Ustadz, ini saya pernah mendengar kisah bahwa iblis itu diciptakan awalnya adalah malaikat, dan malaikat itu bernama Azazil. Apakah itu cerita itu benar nggak Ustaz? Apa Ibu ulang? Malaikat itu dahulunya diciptakan sebagai malaikat yang sangat taat kepada Allah. Kemudian turun
wahyu dari Allah bahwa akan ada seorang malaikat yang membantah kepada Allah gitu. Barakallahu fik. Wallahu alam, kisah itu nampaknya tidak sahih umum. Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Syubhat ini muncul ketika ada ayat di dalam Al-Qur'an, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan seorang, idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa, maka semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, kok tiba-tiba ada iblis di situ? Padahal Allah berfirman kepada malaikat. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya itu tadinya adalah jin yang sangat saleh. Kemudian diangkat derajatnya bergabung dengan malaikat yang senantiasa beribadah. Jin yang saleh, jin yang taat, ubadul jin kata Ibnu Abbas. Maka ini yang jadi subhat di antara mereka, seolah-olah iblis itu tadinya malaikat. Karena Allah berfirman kepada malaikat, tiba-tiba iblis. Ini ada pendapat ulang. Namun ini pendapat yang lemah. Yang benar adalah dia bukan malaikat. Asal penciptaannya berbeda, tabiatnya juga berbeda. Ya, malaikat senantiasa beribadah kepada Allah. Jin ada yang kufur, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang macam-macam. Kunna tara'iqa qidada, dalam surah Al-Jin, kami ini mempunyai banyak minnas salihin wa minnal muslimun, ada yang muslim, ada yang baik. Adapun malaikat tidak ada yang kafir, semuanya baik. Nah, maka yang betul adalah iblis tadinya adalah jin yang paling soleh, jin yang paling taat. Kemudian diangkat derajatnya, digabungkan, dikelompokkan kepada malaikat yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian ya Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Kemudian ada lagi ini pertanyaan, malaikat tidak memasuki rumah yang memajang foto. Nah, kami melihat satu warung atau usaha perdagangan gitu. Nah, itu di atasnya tuh dipajang logonya itu tidak membentuk foto orang tapi dia berbentuk seperti misalnya wajah gitu. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Wajah. Ya, wajah. Jadi tidak ada gambar orangnya tapi bentuk wajah tapi tidak jelas gitu. Misalnya ada kumis aja atau ada alis aja gitu. Nah, itu gimana tuh hukumnya Ustaz? Ya, surah itu Bu, pengertiannya secara syar'i adalah kepala. Karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan hilangkan kepalanya. Kalau wajahnya tidak ada, blur, kemudian lehernya dipotong, ya maka Allah alam itu bisa selamat. Kalau memang harus ya, seperti misalnya Ibu, mohon maaf kan anak-anak sekolah, buku-buku pelajarannya, kalau tidak ada fotonya mungkin, nah maka usahakan kepalanya atau wajahnya diratakan, kemudian lehernya dipotong, dipisah sama badannya. Allah alam ini karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau bersabda kepada sahabat, hilangkan kepalanya. Nah, maka kalau ini perkara yang tidak bisa dihindari ya Bu ya. Tapi kalau masih bisa dihindari ya yang selama adalah hindari semua. Jangan ada foto makhluk. Namun kalau harus mau nggak mau, seperti di sekolah-sekolah mereka harus ada ini, maka hilangkan gambarnya atau hilangkan kepalanya atau di lehernya ditiadakan sehingga terpisah antara leher, maka itu tidak termasuk istilah surah. Karena yang dimaksud surah dalam bahasa Arab adalah gambar yang memiliki bentuk wajah kepala yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, ini selanjutnya pertanyaan dari teman-teman. Ustadz, bagaimana untuk memberi nama anak laki-laki dengan nama-nama malaikat, sedangkan malaikat bukan laki-laki atau perempuan? Iya, barakallahu fiik. Dan ini jumhur ulama mengatakan boleh Bu, kalau untuk anak laki-laki. Mereka mengkiaskan kalau orang-orang nabi-nabi dan rasul saja boleh dipakai namanya, tentu malaikat juga boleh. Nah, memang betul tidak boleh kita menyandarkan kepada laki dan perempuan, tapi sekedar memberi nama tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau anak perempuan, kenapa? Menyerupai orang musyrik yang meyakini bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu. Nah, namun kalau bisa dihindari ya silahkan. Namun jumhur ulama mengatakan boleh menamakan anak laki-laki dengan nama malaikat, Mikail,
Namun ini jarang ya Bu ya, saya kira karena ini perkara yang namun ulama mengatakan boleh. Walaupun itu tidak ada jenis kelaminnya, namun boleh kalau itu untuk nama anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya masalah sholat yang saf ya. Kadang kita kalau sholat di tempat umum berjamaah gitu, ibu-ibunya kadang kalau kita pepet itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Misalnya saya terus ada anak kecil seperti ini, terus samping lagi baru ibunya, apakah ini terputus atau tidak safnya? Iya, sebetulnya yang menjadi ukuran adalah pundak ya Bu ya. Jadi pundak itu yang sebetulnya yang jadi ukuran manakibnya. Adapun kaki memang perkara yang berat karena biasanya kaki lebih lebar, pundak lebih ini. Kalau pundak maka ini sudah termasuk. Sebagian orang yang memusatkan pada kaki ini keliru. Kakinya hingga kakinya renggang, ini masih kosong. Jadi yang rap sapa itu maksudnya rapatnya sap adalah dengan bersentuhannya pundak dengan pundak kita. Ada pun anak kecil wallahu taala alam kalau